Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatuhu wassalamuhu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Senang sekalian yang saya muliakan, mari pengajian kita pada malam hari ini kita buka dengan pembacaan umul kitab. Mudah-mudahan dengan barokah kitab Allah Subhanahu wa taala diharapkan Islam kita semua, segenap orang tua kita, keluarga kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah rahmat dalam kuburnya. Kita yang masih hidup mudah-mudahan Allah tambah keberkahan. Segenap anak cucu kita yang kita miliki, mudah-mudahan Allah jadikan generasi yang solehin, generasi yang soleh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila masyayikh hadratis Syekh Muhammad Syekh Muhammad Samsul ibadah wa ibadai dan ali wa kisah wa sampai wa musim alidino Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Walladhi Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Allahumma salli wa sallim wa barik
biha wa hiya lughatut talimin wasukunu lughatul akilin wa hadhihi lughat idza kana al-murad jum'ah al-yawm amma uridu biha al-qusbu abisukun la ghairuha kama aqata sumta jum'atan ay qusbuan Allahu a'lam bishawab. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan taufik dan hidayahnya Allah perkenankan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita dari maghrib, dari mulai sholat jamaah kita, zikir kita, ngaji kita, mudah-mudahan Allah jadikan amal soleh, mudah-mudahan Allah terima sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, beberapa minggu yang lalu telah saya sampaikan tentang mulianya malam Jumat. Beberapa minggu yang lalu saya sampaikan bahwa di malam Jumat itu segenap orang-orang tua kita, keluarga kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah izinkan mereka untuk melihat keluarganya. Allah izinkan mereka untuk melihat siapa yang menempati rumah mereka. Allah izinkan mereka untuk melihat bagaimana anak dan cucunya di malam Jumat tersebut. Kalau ketika orang-orang tua kita, leluhur kita kembali ke rumahnya, kembali ke keluarganya, jadikan mereka ketika mereka kembali ke dalam kuburnya, jadikan mereka tersenyum. Jangan jadikan mereka kembali ke alam kuburnya dalam keadaan sedih. Bagaimana yang disampaikan oleh para ulama yang bersumber dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di malam Jumat itu dari mulai ba'da asar sampai sebelum datang waktu subuh, orang-orang tua kita, leluhur kita datang ke rumah kita, menempati, melihat siapa yang menempati rumahnya. Lalu apa yang diinginkan mereka ketika mereka datang ke rumah kita, datang ke keluarganya, datang ke rumah tempat di mana dulu mereka tinggal? Yang mereka inginkan dari saudaranya yang masih ada, yang masih hidup, yaitu bisodaqatin, mengharapkan pahala sedekah yang dilakukan oleh keluarganya. Au bidu'ain, atau dari rangkaian doa-doa, atau daripada rangkaian doa. Kita di Masjid Baitur Rahmah di Indonesia mayoritas kalau malam Jumat itu menghidupkan malam Jumat dengan bermacam-macam ibadah. Ada yang baca tahlil diiringi dengan baca Yasin, ada yang baca ratib, lalu ada juga yang marhabanan, dibaan. Itu semua dalam rangka menghidupkan malam Jumat dengan bermacam-macam ibadah. Sebelum kita marhabanan, sebelum kita baca Yasin, biasanya kita tawasul dulu. Kita kirim doa kepada para auliyaillah, kepada orang-orang tua kita. Ketika mereka kita sebutkan, kita kirimkan doa, mereka sangat senang, mereka tersenyum, kembali ke kuburannya dalam keadaan bahagia. Kalau nggak bisa sedekah, nggak bisa membaca Al-Quran, Yasin, nggak baca Ar-Rahman, nggak baca, atau surah-surah lain nggak baca, yang terakhir dari mereka yang telah kembali kepada Allah ketika mereka datang ke keluarganya di malam Jumat itu, walau bifatihatil kitab, walaupun cuma baca Al-Fatihah. Ini paling pendek ya Pak ya. Kalau malam Jumat nih, kalau kita nggak sempat baca Yasin, barangkali terlalu sibuk, atau surah-surah lain nggak sempat, minimal kalau malam Jumat itu jangan pernah lupa sama orang tua kita, sama kakek kita, minimal walaupun hanya bacaan Al-Fatihah.
Nah, kalau kita kirimkan doa, kita bacakan surah Al-Quran, bacakan Al-Quran yang pahalanya kita sampaikan untuk mereka, itu mereka akan berdoa kepada Allah. Allahumma ighfir lahum wastur uyubahum wa basyirnahum bil jannah. Ya Allah, ampunkan dosa anakku, ampunkan dosa cucu-cucuku, ampunkan dosa orang yang menempati rumahku, tutup aibnya ya Allah, dan berikan kabar gembira, siapkan tempat untuk mereka ya Allah, surgamu. Ini doa orang tua kita, doa keluarga kita yang telah kembali kepada Allah. Kalau kita malam Jumat diisi dengan ibadah, diisi dengan baca Quran, diisi dengan tahlil, diisi dengan marhabanan, mereka itu berdoa, mereka kembali ke kuburannya dalam keadaan bahagia. Kalau kita yang hidup dapat doa dari orang tua kita yang kembali kepada Allah, mereka yang sudah wafat, mereka doakan kita, maka hajat-hajat dunia kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipermudah. Hajat yang baik-baik, kebutuhan kita yang baik-baik, berkat doakan orang tua kita, leluhur kita, guru-guru kita, itu hajat-hajat dunia kita Allah akan permudah. Ini hajat yang baik. Yang nggak baik Allah jauhkan. Dan kita banyaknya orang hajat dunianya Allah berikan, tapi tidak diberikan kebaikan di dalam rangka memanfaatkannya, tasarufannya, nggak diberikan kebaikan. Pakai maksiat, uangnya banyak, hartanya berlimpah, tapi uang itu tidak dipakai untuk ibadah, tidak dibawa untuk jalan kebaikan. Berarti orang tersebut mungkin kurang mendoakan leluhurnya, kurang berbuat baik untuk keluarganya yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kalau ingin anak kita, kalau ingin cucu kita berbuat baik sama kita, mereka doakan kita, kuncinya kita yang masih hidup. Ayo setiap waktu, syukur-syukur setiap hari, syukur-syukur 5 waktu kita doakan orang tua kita, leluhur kita. Gak sempat tiap hari, barangkali ada lupanya. Minimal malam Jumat itu jangan sampai tidak mendoakan orang tua kita, jangan sampai tidak melakukan kebaikan yang pahalanya kita tujukan untuk keluarga kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali telah saya sampaikan bahwa Al-Habib Ali yang ngarang kitab Sundul Duror itu kalau kita doakan orang tua habis sholat, beliau sampaikan agar hajat dunia kita dimudahkan oleh Allah, itu ada caranya. Doanya mungkin anak-anak kita apa? Cuma caranya ini Habib Ali bintang Habib Ali Al-Habsyi yang ngarang kitab Sundul Duror, beliau sampaikan ketika kita mendoakan orang tua kita habis sholat itu kita doakan orang tua kita, itu baca doanya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita baca itu habis sholat minimal 3 kali, Allah akan permudah hajat dunia kita. Min hawaijid dunya bil maisarah wal akhiratu bil maghfirah. Dari kebutuhan-kebutuhan dunia kita Allah berikan kemudahan, dan hajat akhirat kita Allah ampunkan dosa kita. Cuma beliau sampaikan ketika kita doa untuk orang tua kita habis sholat itu usahakan doanya ke kiblat. Ya, seperti ini boleh, tapi afdolnya berdoa untuk orang tua kita seperti kita duduk tasyahud akhir. Ini telah saya sampaikan belum ya? Ya, seperti ini beliau sampaikan. Saya ulang kembali bahwa beliau sampaikan ketika kita doa untuk orang tua kita
habis sholat itu seperti duduk tasyahud akhir. Jadi seperti ini duduknya. Pertama, Habib Ali sampaikan itu, kita sebelum mendoakan orang tua kita baca istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, 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 li walidayya wa li ashabil huquqi wajibati alayya wa li masyayina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Langsung baca doa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bacanya 3 kali. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang dipesankan oleh Habib Ali Al-Habsyi. Kalau kita mendoakan orang tua kita habis sholat, duduknya seperti duduk tasyahud akhir, bacanya Rabbighfirli sebanyak 3 kali. Kalau kita istiqomah, setiap habis sholat doakan orang tua kita, baca Rabbighfirli wa liwalidayya 3 kali, maka kebutuhan dunia kita, niat-niat yang baik dari hajat kita di dunia, Allah berikan kemudahan. Jadi kuncinya di mana? Kuncinya di doa orang tua. Kuncinya adalah berbakti amal kedua orang tua. Baik mereka masih hidup, apalagi mereka yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menerima hambanya ibadah kalau seorang anak bisa menunjukkan kebaikan sama orang tuanya. Dalam Al-Quran dijelaskan itu, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan wa qada rabbuka alla ta'budu, hendaknya kamu hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bil walidaini ihsana, dengan kedua orang tuamu, ayahmu, ibumu, kakek nenekmu, itu berbuat baik, baru ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa berbuat baik sama orang tua. Salah satu jalan berbuat baik sama orang tua kita ketika mereka sudah tiada, yaitu mendoakan. Jadi kalau orang tua kita sudah tiada, dia malam Jumat itu disunahkan yang pertama bersedekah, yang pahala yang kita tunjukkan untuk kedua orang tua kita. Yang kedua, pembacaan ayat Al-Quran yang pahala yang kita tunjukkan untuk mereka. Yang ketiga yang paling ringan, yaitu walau bifatihil kitab, walaupun hanya membaca surat Al-Fatihah. Lanjut kaji kita lanjut lagi. Pegang itu. Pegang. Lanjut lagi, kita lanjut lagi kepada kajian kita. Ada 3 hal yang harus kita jaga agar lingkungan kita Allah jauhkan dari murka. Ya, sekarang kan banyak bencana di Cianjur, di mana itu mungkin sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi kita yang belum mendapatkan itu, yang belum mendapat ujian dari itu, mari kita jaga dengan ibadah di lingkungan kita agar lingkungan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Cianjur itu sendiri, ketika gempa bumi, di mana-mana tempat yang dipakai untuk ibadah, apakah itu musola, apakah itu masjid yang ramai dimakmurkan untuk ibadah, masjidnya dalam keadaan utuh, tidak dalam keadaan rusak, tapi rumah banyak yang rusak. Pondok pesantren yang tempat pondok pesantren itu dipakai belajar hafal Al-Quran, dipakai untuk zikir,
dipakai untuk mempelajari kitab-kitab unik, itu Allah Subhanahu wa taala pelihara pesantren itu. Apa itu yang menjauhkan dari murka Allah sehingga Allah tidak turunkan azab pada lingkungan kita? Yang pertama, mudah-mudahan ini kita bisa jaga lingkungan kita. Yang pertama, wa ya'muru masajidallah. Yang pertama, di lingkungan itu ada orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Orang-orang yang mengisi hidupnya dengan meramaikan tempat-tempat ibadah untuk ibadah. Ya'muru masajidallah yang disebut di dalam Al-Quran itu masjid. Kalau di Saudi, di Madinah itu semua nama tempat itu masjid. Tapi kalau kita di Indonesia ada masjid, ada musola. Jadi tempat ibadah yang khusus itu adalah masjid dan musola. Nah, kalau orang yang bisa menjaga, memakmurkan masjid, orang yang bisa memakmurkan musola, Allah akan jauhkan dari murkanya. Ini bukti, Pak. Dalam sejarah kita menengok ke belakang. Coba kita lihat ketika tsunami. Ya, Masjid Baitur Rahman, rumah habis di bawah air laut, hancur. Tapi Masjid Baitur Rahman dalam keadaan utuh, dalam keadaan tegak. Orang yang ibadah di tempat itu dalam keadaan selamat. Kenapa? Allah jaga itu rumah Allah Baitullah. Ya. Jadi orang yang memakmurkan masjid, Allah jaga dari bencana alam. Kalau mereka berada di tempat ibadah. Jadi memakmurkan masjid itu ya bisa sholat, bisa dengan pengajian, bisa dengan pikiran. Yang terpenting tempat ibadah itu dipakai untuk ibadah. Yang kita lihat lagi sejarah di Gintung. Gintung itu waktu itu tanggulnya jebol. Tapi orang yang sholat subuh di masjid itu satu pun selamat, nggak rusak masjid itu. Air itu jalan di sebelahnya masjid. Karena air itu juga hamba Allah, memuliakan orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Jadi masjid kita harus diisi dengan ibadah. Dan musola itu diisi dengan aktivitas ibadah agar Allah Subhanahu wa taala jauhkan murka dari lingkungan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala jauhkan murka, jauhkan bencana dari lingkungan kita, yang kedua, wa yadhkurunallah, adanya orang yang zikir di tengah malam, wan nasu niyamun, manusia dalam keadaan tidur. Siapa itu? Orang yang sebelum subuh sudah bangun, mereka tahajud. Orang yang sebelum subuh sudah berangkat ke masjid, sudah berangkat ke musola, membangunkan saudaranya untuk melaksanakan subuh berjamaah. Untuk subuh berjamaah. Ya. Jadi kalau ada saudara kita sebelum subuh sudah datang ke masjid, bangunin. Saudara-saudara, mari kita bangun, segera kita bangun, mari kita menuju ke masjid, menuju ke musola, kita sholat berjamaah. As-sholatu khairun minan naum, as-sholatu khairun minan naum. Kita bersyukur, jangan merasa terganggu, karena itu bagian daripada yang menolak bencana Allah. Menolak bencana Allah. Insya Allah kita masih ada, Pak ya? Masih ada. Insya Allah masjid kita masih penuh orang yang ibadah. Anak-anak masih rajin ke masjid untuk ngaji. Itu merupakan salah satu wayak murul masajidallah, orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Yang kedua, yaitu masih ada orang yang tengah malam di lingkungan kita bangun dan membangunkan saudaranya untuk ibadah. Jadi kalau sampah ada yang bangunin, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita dijaga oleh Allah agar lingkungan kita dijauhkan dari murka. Yang ketiga, wasobiyun murabbi, adanya anak-anak kecil yang masih nyusu. Ya. Jadi kalau punya anak itu
sunnah dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala itu anak kecil itu disusui oleh ibunya 2 tahun. Ya. Kalau ibu-ibu kalau ingin Allah hindari dari penyakit kanker payudara, itu anaknya harus disusui oleh ibunya sendiri selama 2 tahun. Jangan anaknya padahal dia tidak sakit, tidak apa, anaknya dikasih susu kaleng, dia tidak mau menyusui anaknya. Sunatullah, ajaran Allah bagi wanita menyusui anak itu selama 2 tahun. Karena kalau disusui 2 tahun itu mengikuti petunjuk Allah dan akan menjadikan ibunya sehat, anaknya sehat. Karena minum ASI ibunya selama 2 tahun. Tapi sekarang banyak ibu sekarang yang tidak mau menyusui anaknya, akhirnya kena yang namanya penyakit kanker payudara. Nauzubillah min dzalik. Coba ikuti sunatullah, petunjuk Allah, kalau punya anak susui selama 2 tahun. Lain lagi kalau memang ibunya tidak keluar susunya, itu lain lagi. Tapi kalau ibu itu bisa mengeluarkan susu, ya susuin anaknya selama 2 tahun. Nah, kalau seorang ibu bisa merawat anaknya, menyusui anaknya selama 2 tahun, ini salah satu yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat dalam lingkungan itu. Allah jauhkan dari bencana. Jadi konsepnya agar Allah sayang kepada lingkungan kita, agar Allah jauhkan dari murkanya, yang pertama kita punya tempat ibadah diisi dengan bermacam-macam kegiatan ibadah. Yang kedua yaitu bangunlah di tengah malam untuk ibadah kepada Allah dan juga membangunkan saudaranya untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Yang ketiga yaitu kalau seorang wanita punya anak kecil, sunatullahnya diberikan ASI selama 2 tahun. Insya Allah kalau ini kita jaga lingkungan kita ada, Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan murka dari lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. Lanjut kepada kajian kita, yaitu berkenaan dengan hari Jumat. Di dalam hitungan hari bahasa Arab itu beda-beda, Pak. Kalau hari pertama itu kan namanya Ahadun. Ahad itu artinya Ahadun artinya satu. Hari ke-1 itu hari Ahad. Yang kedua Isnani, di Indonesia kan jadi Senin hari kedua. Yang ketiga bahasa Arab ketiga itu Salasa. Jadi di Indonesia kannya jadi Selasa. Terus yang keempat itu Arba atau Robun. Maka di Indonesia kan jadi hari namanya Rabu. Yang kelima namanya Khomsun. Di Indonesia kan jadi hari namanya Khamis, hari Kamis. Tapi kenapa bukan hari Jumat itu kan hari ke-6 ya? Ya, Jumat itu hari ke-6. Salah Situn ya. Situn hari ke-6. Kenapa dinamakan hari Jumat? Oh, enggak menurut hitungan Arab ya. Situn hari ke-6. Kenapa disebut dengan Jumat? Jumat itu artinya berkumpul. Ya. Jadi hari Jumat itu merupakan hari raya umat Islam. Hari raya yang wajib bagi umat Islam itu hari Jumat. Hari besar umat Islam yang hukumnya wajib untuk ibadah hari Jumat. Kalau hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha itu hari raya umat Islam, tapi hukumnya sunnah. Tapi banyak di antara kita yang lebih semangat ibadah itu di hari raya Idul Fitri, di hari raya Idul Adha. Padahal itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu hari raya buat umat Islam, umat baginda Rasul Muhammad SAW, yaitu hari Jumat. Hari Jumat itu artinya kumpul.
Jadi hari ke-6 dari hitungan hari itu bukan situn, tapi disebut dengan Jumat. Kenapa disebut Jumat? Karena di situ Allah sunnahkan di hari Jumat itu agar umat Nabi besar Muhammad untuk kumpul di tempat-tempat ibadah melakukan sholat Jumat. Sholat Jumat. Hanya Jumat yang ada di dalam Al-Qur'an. Ayatnya juga ada. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ah, apabila diajak bersegera untuk melaksanakan kumpul di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah untuk mengingat Allah, untuk ibadah kepada Allah. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Jadi kalau hari Jumat itu, kalau kita punya aktivitas dagang atau usaha-usaha apapun, minimal ketika mau datang sholat Jumat itu kita sudah segera untuk melaksanakan ibadah, karena itu merupakan bagian daripada hari raya umat Islam. Di hari Jumat dulu, asbabul nuzulnya dari surat Al-Jumu'ah ini, di hari Jumat dulu para sahabat diajak Jumatan oleh baginda Nabi. Nabi sudah mengajak umatnya, Nabi naik ke podium untuk berkhutbah Jumat. Pada saat itu ketika Nabi sedang berkhutbah Jumat, ada seorang pedagang, ada rombongan pedagang dari kota Madinah. Ya, mereka lagi sholat itu bubar, hanya tinggal 12 orang yang kumpul di masjid yang mendengarkan khutbah Nabi. Sebagian besar keluar masjid untuk apa? Melihat orang dagang. Maka turunlah surat Al-Jumu'ah ini, himbauan kepada umat Nabi besar Muhammad, apabila sudah datang waktunya Jumatan, tinggalkan aktivitas lain, berniaga, bekerja, supaya mereka segera untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena hari Jumat itu merupakan bagian daripada hari raya umat Islam yang sangat besar dan merupakan hari raya yang wajib bagi umat Islam. Ini mengenai makna Jumat. Tulisan Jumat itu macam-macam. Idom mim, ada yang baca Jumat itu dengan domah mimnya. Umpama apa? Al-Jumu'ati atau Al-Jumu'atu boleh dibaca itu dengan domah mimnya. Ia lughatul Hijaz, itu merupakan orang Hijaz. Orang Hijaz itu kalau nyebut Jumat, dia nyebutkan Jumu'ah. Boleh kalau ada orang ini hari Jumat, boleh disebut karena mengikuti ucapan orang Hijaz. Wa bifathiha, atau dengan akad Jumu'ah, dibaca Jumu'ah, minnya dikasih harokat fathah, itu juga boleh. Wahia lughatut tamimin, itu kebiasaan, itu yang manggil itu orang tamim. Wa sukunu lughatu akhirin, dan dibaca sukun dengan Jum'ah, itu lughatu akhirin, yaitu bahasa umum orang. Jadi kalau ada yang baca Jum'ah boleh, nggak salah. Ada yang baca Jumu'ah juga boleh, nggak salah. Tapi yang umum, lughatu akhirin, bahasa yang umum itu Jum'ah atau Jum'ah, itu boleh. Jadi baca Jum'ah boleh, Jum'ah juga boleh, Jum'ah juga boleh. Semuanya punya makna, Al-muradu biha al-usbu, yaitu hitungan dalam seminggu. Iklam annal Jum'ata, ketahuilah olehmu, annal Jum'ata, sesungguhnya hari Jumat itu
hari rayanya bagi orang-orang mukmin. Kita itu kalau di hari Jumat harus bersegera untuk ibadah. Di hari Jumat itu agar mendapat pahala besar, di hari Jumat itu kita lebih bersemangat, lebih ada rasa senang dengan hari Jumat. Kita mengantar lebih rezeki, bersedekahlah kepada keluarga yang barangkali di hari-hari lain dari Senin sampai Kamis maka kita sama keluarga biasa, tapi di hari Jumat disunahkan untuk meluaskan belanja kepada keluarga. Maka sekarang ini di masyarakat kita ada yang namanya sedekah Jumat, ya, memberikan makan di hari Jumat. Di mana-mana masjid itu banyak yang sedekah makanan di hari Jumat, karena memang hari Jumat itu yaitu Abdul Ayyam, hari-hari yang sangat utama, utama sholatnya, utama zikirnya, utama sedekahnya. Jadi kalau kita kepala keluarga di hari Jumat Allah berikan luasan rezeki, maka di situ di hari raya hari Jumat seminggu sekali kita disunahkan untuk meluaskan belanja kepada rumah tangga kita. Kalau kita istiqomah meluaskan belanja di dalam seminggu di hari Jumat itu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keluasan rezeki kepada kita. Jadi hari Jumat itu merupakan hari raya umat Islam. Wa hiya afdhalus shalawati wa yaumiha afdhalul ayyam wa usbu wa aqdamu indallah min yaumil fitri wa yaumil adha. Hari Jumat itu hari yang sangat besar, hari yang sangat agung, lebih mulia daripada hari raya Idul Fitri, lebih mulia daripada hari raya Idul Adha. Jadi hari Jumat itu kita yang biasa baju kita jalan keluar, barangkali baju yang bagus nggak keluar di sholat biasa, sholat maghrib nggak kita pakai, sholat isya kita nggak pakai, subuh kita nggak pakai, tapi di hari Jumat ini karena itu hari raya, maka baju yang biasa kita nggak pakai, baju yang bagus mari kita pakai, karena itu bagian daripada bagian hari raya umat Islam yang dalam seminggu. Mudah-mudahan kita baru kita mulai berkenaan dengan memanggil Jumat, boleh Jumat, boleh Jumat, boleh Jumat. Kalau Jumat itu umumnya orang, tapi kalau Jumat boleh itu mengikuti bahasanya orang Hijaz. Kalau Jumat mengikuti bahasanya orang Amin. Ini hanya sebatas pengetahuan. Jadi kalau orang nyebut Jumat boleh, Jumat boleh, Jumat juga boleh. Semuanya nggak ada yang salah. Demikian kaji kita berkenaan dengan hari Jumat. Insya Allah nanti sunnah-sunnah apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di hari Jumat. Insya Allah kita lanjutkan kaji kajian pada minggu yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fana ya karim wa'fana ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafaatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Tahlana wa bil khair wa ja'alna min ahli khair wa wafiqna ilal khair. Allah ya Allah ya Allah bi husnul khatimah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Maafin lebih kurangnya, ada Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.